Mas Baskara, Ya, mungkin pertanyaan pertama mungkin melihat pendengarnya Baskara Hindia lebih tepatnya saat ini di Spotify itu seperti apa? Apakah terus membantu lu untuk terus berkarya? eh, yang pasti ini sih kayak apa namanya, happy gitu ngeliat angkanya sekarang. Oh ternyata musik kayak gini tuh ada yang denger gitu, maksudnya karena ini juga mirip sama tadi saya ngomong sebelumnya gitu di interview sebelumnya. Ya saya nggak bisa bilang musik India itu susah, gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa bilang musik India itu juga gampang gitu loh. Maksudnya kayak setidaknya bukan musik yang lazim didengarkan orang di tangga lagu lah, dengan topik yang lazim juga, dengan muatan yang lazim juga, dengan lirik yang lazim, aransemen yang lazim atau yang cara nyanyi yang lazim gitu. Cuman ternyata dengan apa yang saya pengen lakuin itu bisa dapat angka kayak gini gitu loh sejauh ini. Dan itu kayak semacam detail yang menyenangkan lah di perjalanannya, berarti kayak mengafirmasi kalau nggak apa-apa men, maksudnya kayak bikin aja apa yang pengen lu bikin ya, orang-orang apa namanya akan dengar juga gitu, maksudnya dia akan menemukan audiensnya juga kalau emang itu konsisten dilakukan, dikeluarkan gitu. Jadi sekarang tuh mau bikin apa-apa tuh nggak ada ketakutannya gitu, karena dari total berapa puluh lagu yang India udah keluarin selama beberapa tahun terakhir udah hampir semuanya dicoba lah, maksudnya yang kayak mau bikin kayak gini, mau bikin kayak gimana gitu. Dan semuanya responnya bagus-bagus aja gitu, jadi at this point tuh udah nggak ada ketakutannya buat bikin apapun, kayak bisa gitu, maksudnya angkanya secara kuantitatif memperlihatkan ke kami di tim kalau bisa dan aman-aman aja gitu, nggak apa-apa aja. Kami beruntung punya semacam safety net itu untuk bisa abis ini tuh bikin karya apapun tuh tanpa ketakutan kayak uh, ditinggal fans atau kayak ada ketakutan yang berhubungan sama kayak financial rewardnya apa segala macam gitu. Kami punya privilege itu sekarang, kalau ternyata tuh karyanya diterima aja. Jadi sekarang ngebikin apa tuh bebas gitu, kerasa Enjoy lega dia. gitu, jauh lebih bebas ya. Bas, di Spotify sendiri kan ada data mungkin data pendengar musik lo. Itu dari range umur berapa sih? 18-24 kebanyakan. Cuman saya bisa bilang pasti hampir semua orang itu pendengar itu pasti yang utama umur 18-24, karena mereka itu pengguna utama media sosial, pengguna utama internet, pengguna utama smartphone juga mungkin at this point gitu ya, dengan service seperti Spotify. Jadi saya nggak bisa bilang nggak akurat gitu, tapi dibilang representatif total kayaknya perlu ada data pendukung lain gitu yang emang di luar streaming justru untuk bisa kayak kita benar-benar tahu apakah Compare. emang benar-benar 18-24 apa enggak. Kayak ya itu angkanya tinggi karena pengguna utamanya tuh umur segitu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau pertanyaannya spesifik di Spotify berapa ya jawabannya jelas 18-24. Tapi kalau misalnya kayak lu yakin gak 18-24 itu adalah audiens utama lu gitu, belum tentu sebenarnya. Itu perlu banyak data pembanding dengan sampel yang lain dan platform yang lain juga. Kalau berbicara soal Gen Z sendiri yang sekarang udah suka banget sama lagu lu lah, lebih ke Hindia ya. Itu seperti apa sih dari lu? Apakah mungkin relate dengan lagu-lagu lu yang lu bikin ataukah inspirasi lu juga melihat Gen Z saat ini? Gen Z itu kelahiran tahun berapa ya? 2000. 97 Iya, 97. sampai 2000. 2000. 2000-an, 2020 juga 2020-an. 12 ya. Setelahnya Alpha. 2012. Setelahnya Alpha. Kayak saya tuh selalu mikir kayak mungkin secara umur kayak age group saya tuh nggak hitungannya nggak termasuk Gen Z gitu ya. Cuma saya 94, saya 3 tahun di atas cut off-nya tuh 97. Cuman lingkungan saya sama budaya saya sehari-hari itu nggak jauh beda gitu Iya, sama Gen Z. mereka. Jadi kalau kadang-kadang kalau ditanya kayak gimana menurut lu sekarang banyak Gen Z yang dengerin lu, gue juga masih kadang-kadang associate diri gue dengan mereka gitu maksudnya. Dan mungkin itu yang ngebikin kayak tiap kali nulis tuh selama ini tuh nggak ada kayak semacam oh gue mau nulis buat Gen Z gitu, enggak, ini gue nulis buat gue, dan kebetulan kayak gue ini sama orang-orang ini tuh nggak jauh beda sebenarnya. Pernah ada yang bilang ke saya dan ini menarik gitu, di saat kita udah nyebut kelompok itu dengan sebutan Gen Z gitu, berarti kita udah ketuaan. Karena ya pasti kalau orang-orang sumuran mereka yang nyebutnya adalah ya teman-teman gue aja gitu, orang-orang sumuran gue gitu. Dan gue merasa kayak lingkungan gue ini nggak terlalu jauh sama lingkungan mereka gitu. Lingkungan pertemanan gue juga masih banyak banget yang umur segitu,
not too far fetch gitu lah. Jadi kayak my people gitu, kayak bingung juga jelasinnya gimana, yang kayak emang tapi emang itu masih nggak terlalu jauh gitu sama lingkungan saya, sama apa namanya, orang-orang yang saya main sehari-hari juga. Jadi kalau ditanya gitu kayak gimana nih lo pendapatnya didengerin banyak sama Gen Z gitu, didengerin banyak sama teman-teman gue maksudnya. karena masih nggak terlalu jauh gitu, maksudnya kayak kalau mungkin kayak disuruh memberikan komentar untuk Gen Alpha gitu yang udah jauh banget gitu, saya baru bisa beri komentar yang emang lebih objektif gitu. Kalau cuman kayaknya kalau ngomongin age group Gen Z gini, saya pasti masih subjektif banget karena saya masih agak deket lah sama umurnya gitu, sama lingkungannya. Jadi yang kayak kalau buat saya nggak pernah ngelihat kayak oh ini emang musik yang didesain buat Gen Z atau apa gitu. Emang lingkungan timnya itu juga umur segitu semua juga gitu. Ya. Kalau dari lagu sendiri apa sih Bas mungkin yang banyak didengerin? Cincin ya mungkin atau apa? Album kedua paling gede Cincin sekarang. Cincin tuh kena 100 juta stream bulan lalu apa minggu lalu, berapa bulan lalu ya? Iya, 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Paling banyak masih Cincin, tapi yang uprising terus angkanya tuh Berdansa ya. Berdansa. Kita kesana gara-gara ada video klipnya jelas gitu, kemarin ada campaignnya Berdansalah tuh yang aneh sebenarnya, nggak ada marketingnya kan. Tapi album Hindia selalu dari 2 album selalu ada 1 lagu yang nggak pakai marketing, naik sendiri gitu. Nah album kedua ini rezekinya tuh yang kayak gitu di Berdansalah ternyata. Cuman kayak so far kalau album kedua top 3-nya itu ya Berdansalah sama Cincin Kita Kesana. itu apa namanya? Bayangkan. Oh Bayangkan. Bayangkan top. Oke. Bayangkan. Berarti emang lu sendiri tuh nggak pernah mendesain ya untuk, wah maksudnya bukan mendesain sih, lebih ke nujum lah. Ini lagu bakal terkenal nih. Ini lagu wah Ada biasa-biasa feeling aja. pas Cincin tuh kemarin ada feeling gitu dari semua lagu pas udah jadi, ini kayaknya yang paling banyak dimakan orang gitu. Tapi kita nggak expect sampai angka segini juga. Jadi kami expect akan besar gitu, cuman kami nggak expect kayak sebesar ini gitu sekarang. Tapi udah tahu dari awal kayak mungkin sesimpel karena topiknya cinta-cintaan, paling gampang dimakan lah sama orang sini gitu. Walaupun juga muatannya bukan kayak lirik cinta-cintaan yang agak template-ish gitu ya. Cuman ya gitu, maksudnya udah di-expect gitu. Oh, pasti ini deh, pasti kita kesana deh, pasti Cincin gitu salah satunya. Cuman besarnya kayak gini tuh nggak expect, nggak ketakram di sini. Tadi pas keluar juga sampai bilang wah agak muak nih. Iya memang. Wah coba mas, mau beli sampo doang di minimarket, mau beli apa gitu di minimarket, belar ada mas, tutup lagi. Sampai segitunya Mas Wildan. Iya, sampai segitunya. Cuman kayak ya syukur sih maksudnya puji Tuhan karena ternyata lagunya ke banyak lingkungan, maksudnya ke banyak lapisan juga gitu loh. Cuman dari sisi penulisnya kadang-kadang ya anak aja denger suara sendiri kayak tiap hari gitu. Ya karena kalau di saat kayak kami lagi mendengarkan lagunya tanpa dalam mood bekerja, malah justru saya itu jadi kayak kerjaan gitu loh. Iya. Kayak waduh gila capek banget ya denger lagu ini tiap hari, tiap minggu gitu denger lagu ini. Sampai pengaruh ke ini nggak, kayak lu konser atau manggung males bawain atau? Enggak sih, maksudnya ada lagu yang kayak aduh ini kalau nggak ada lagu ini lebih seru nih pakai lagu yang lain gitu. Tapi kita takut ditimpukin sama penonton. Sejauh ini Cincin udah pasti ya di setiap. Udah pasti Cincin nggak ada tuh udah sama kayak secukupnya nggak ada. Secukupnya. Takut dilempar aja. Udah pasti harus ada itu. At least untuk acara-acara yang umum gitu, pasti harus ada. Mau cuman dikasih cuman 3 lagu ya udah pasti tuh 2-nya kita kesana sama pasti 2-nya udah pasti Cincin sama secukupnya. Oke. Cuman apa namanya pas udah manggung sih, pas udah di panggung happy aja gitu bawainnya karena seru kan. Oke. Cuman pas lagi nulis setlist tuh yang kayak lagu ke-6 udah nulis S tuh. Cuman ya mau nggak mau gitu, maksudnya kalau dari sudut pandang yang lain kita mungkin sering gitu denger, tapi kita manggung di luar kota ini mungkin ini cuman yang kayak ketiga kalinya dalam tahun itu, atau bahkan mungkin belum pernah sama sekali. Mereka jarang kan denger lagu itu live gitu. Jadi lakuinnya buat yang nonton, bukan buat yang main. Oke. Bas, mungkin pertanyaan terakhir, arti fans menurut Baskara Hindia seperti apa? Kayak so far sih
kami di tim juga nge-treat pendengar yang sampai ngurus fanbase gitu-gitu tuh kayak temen ya, maksudnya emang kayak interaksinya tuh bukan kayak kami nyuapin mereka sesuatu gitu. Emang bener-bener kayak teman aja, kayak oh kebetulan orang-orang ini tapi yang ngurus ribuan penonton itu di tiap kota gitu loh. Tapi bukan yang kayak gue maunya gini ya, gue maunya apa gitu. Bener-bener kayak selama itu ngeliat pendengar tuh kayak teman gitu. Kadang-kadang banyak kata fans saya tuh saya nggak enak hatiin, kayak kesana saya lebih tinggi gitu. Kebetulan cuman yang dapat dititipin lagunya buat dinyanyiin itu dari atas itu saya gitu. Sama-sama aja saya sama orang-orang ini. Namanya apa sih Bas, untuk teman Baskara atau Yang paling gede itu tim Hindia sekarang. Tim Hindia namanya. Yang bikin juga mereka. Oke. Ada beberapa nama gitu loh, maksudnya cuman terserah lah kawan-kawan ini semua mau menamakan dirinya apa gitu. Asal jangan yang aneh-aneh. Cuman yang paling gede yang hampir ada di semua tempat itu tim Hindia. Ya cuman kayak gitu sih, nge-treatnya kayak teman sih, maksudnya bukan kayak apa gitu ya. Dan dia sangat berterima kasih juga karena apa yang pengen kami kerjakan tuh selalu dibantu sama mereka gitu. Banyak banget kayak kegiatan Hindia tuh pasti involve anak-anak ini semua, teman-teman ini semua. Kayak perlu orang sekian buat video klip, perlu orang segini buat bikin hearing, buat jadi panitianya, perlu orang segini buat organize apa di mana gitu. Jadi tuh mereka tuh kadang-kadang merangkap panitia sih, panitia lepasan gitu kan di sini tuh. Termasuk dengan konser lu di luar negeri itu ada salah satu tim Hindia nggak yang bantuin di sana atau seperti apa Bas? Nggak ada. Cuman dia minta tolong gitu, kayak tolong rekamin dong gitu ke orang yang ada di sana. Oke. Cuman kalau kegiatan-kegiatan dalam negeri tuh udah pasti ada tim Hindianya. Karena paling enak gitu, karena networknya di mana-mana juga. Kayak gue asumsi kayaknya gue nyasar di hutan, nelfon mereka juga bisa muncul tuh 20 orang tuh bawa bendera India gitu. Gak tahu dari mana. Selalu ada cuman. Tapi mantep, orang-orang itu fun banget juga semua. Oke, thank you.